anugerah yang besar atas setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini Tuhan Yesus kami rendahkan hati kami untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Kami mau belajar, biar lewat firman-Mu kami diperbaharui ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, bersabdalah atas setiap kami. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kita berjumpa kembali di dalam Perenungan Intim dengan Allah, yang pada kesempatan ini akan merenungkan sebuah tema, hidup bukan untuk diri sendiri. Firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama terdapat pada Injil Matius 6, ayatnya yang ke-25 sampai dengan 34. Berikut adalah firman Tuhan di dalam Matius 6, ayatnya yang ke-25 sampai dengan 34. Hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengarnya dan tekun melaksanakannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kekhawatiran telah menjadi bagian yang tidak terelakkan dalam hidup manusia modern. Dalam masyarakat yang ditandai oleh individualisme dan juga konsumerisme, orang cenderung memusatkan perhatian pada pemenuhan kebutuhan pribadi seperti makanan, minuman, pakaian, pekerjaan, masa depan, dan bahkan eksistensi. Realitas ini tidak hanya terjadi di luar gereja, melainkan juga di dalam jemaat. Banyak umat Tuhan yang hidup dalam kecemasan yang dalam, seakan-akan hidup ini hanya soal bertahan dan memenuhi kebutuhan diri, memenuhi kebutuhan hidup. Matius 6 ayat 25-34 adalah bagian dari khotbah di bukit, Matius 5 sampai dengan Matius 7. Sebuah pengajaran mendalam tentang etika kerajaan Allah. Yesus baru saja membahas soal harta di surga dan memperingatkan bahwa manusia tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, Allah dan Mamon di dalam ayat yang ke-24-nya. Maka perikop tentang kekhawatiran ini secara logis mengikuti peringatan terhadap cinta akan harta. Kekhawatiran muncul sebagai ekspresi dari hidup yang berfokus kepada diri dan harta. Struktur pada perikop ini dapat dilihat sebagai berikut. Ada larangan untuk khawatir, ayat 25, 31, 34. Ada ilustrasi tentang burung di udara dan bunga di ladang di dalam ayat 26 sampai dengan 30. Ada peringatan akan cara hidup orang yang tidak mengenal Allah di ayat 32. Ada panggilan untuk mencari kerajaan Allah dan kebenarannya di dalam ayat 33. Dan ditutup dengan tidak perlu overthinking di dalam ayat 34. Tuhan Yesus tidak hanya memberikan perintah, melainkan juga alasan teologis dan praktis untuk mendukung seruannya.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, inti dari keberadaan manusia adalah imago Dei, citra Allah. Manusia diciptakan bukan untuk hidup terpisah dari Allah atau mengandalkan diri sendiri, tetapi untuk hidup dalam persekutuan dengan Sang Pencipta dan bertanggung jawab dalam dunia ciptaannya. Di dalam Katekismus Westminster dituliskan bahwa tujuan utama manusia adalah untuk memuliakan Allah dan menikmati Dia selamanya. Maka hidup bukanlah untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, melainkan untuk memuliakan Allah melalui penyerahan penuh kepadanya. Matius 6 ayat 25-34 menentang gaya dan pandangan hidup egosentris. Tuhan Yesus tidak mengabaikan kebutuhan jasmani manusia, tetapi Dia menata ulang prioritas hidup kita. Kekhawatiran yang berakar pada rasa takut kehilangan kendali adalah tanda dari kehidupan yang tercabut dari relasi dengan Allah. Sebuah tanda bahwa seseorang tidak mengenal siapa Allah itu. Bapa yang Maha Tahu dan Maha Pemurah. Pemeliharaan atau providensi Allah adalah nyata dan aktif. Allah tidak hanya menciptakan dunia, tetapi memeliharanya dari hari ke hari. Oleh karena itu sudah selayaknya kita percaya kepada Allah dan tidak perlu khawatir yang berlebihan. Tuhan Yesus juga mengarahkan kita pada visi hidup yang lebih tinggi. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ayat 33. Hidup menuju Allah, mempercayakan diri sepenuhnya kepada kedaulatannya, dan juga hidup bersama di dalam kasih, pelayanan, dan keadilan sebagai wujud dari kebenaran Allah. Kita tidak dapat mengenal Allah sebagai Bapa tanpa juga mengenal sesama sebagai saudara. Dengan kata lain, hidup yang hanya berpusat pada pemenuhan kebutuhan pribadi akan menjauhkan dua persekutuan utama, dengan Allah dan dengan sesama. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, akar kekhawatiran adalah keinginan untuk mengontrol, memiliki kendali. Maka melatih diri untuk bergantung kepada Allah melalui doa harian adalah praktik iman yang penting. Doa bukan sekedar permintaan, tetapi penyerahan. Kita mengakui bahwa Allah tahu dan peduli, bahkan sebelum kita mengucapkannya. Matius 6 ayat 8. Kekhawatiran juga sering membuat kita menjadi penimbun, tetapi Injil memanggil kita untuk menjadi saluran berkat, bukan penimbun. Gereja mula-mula adalah contoh konkret. Tidak ada yang berkekurangan karena mereka membagikan milik mereka, dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 44-45. Dengan memberi, kita menyangkal diri, mengalahkan kekhawatiran, dan mempercayai bahwa Allah mencukupkan. Matius 6 ayat 25-34 tidak hanya mengajarkan kita untuk tidak khawatir, tetapi juga untuk menghidupi identitas baru dalam kerajaan Allah. Dalam Kristus, kita menerima kembali definisi sejati tentang kemanusiaan, bukan sebagai makhluk yang terus-menerus mencari pemenuhan diri, melainkan sebagai anak-anak Allah yang hidup dalam kasih dan kepercayaan. Yesus sendiri adalah teladan tertinggi dari hidup yang tidak berpusat kepada diri. Ia tidak mengejar kenyamanan, makanan, atau keamanan pribadi. Sebaliknya, ia menyerahkan dirinya bagi dunia, bahkan sampai mati. Dalam Dia, kita belajar bahwa hidup sejati adalah hidup yang diberikan bagi Allah dan orang lain. Jika kita tetap fokus pada diri sendiri, maka kita kehilangan persekutuan dengan Allah, karena Allah adalah kasih yang memberi. Dan kita kehilangan persekutuan dengan orang lain, karena kasih tidak mungkin dipraktikkan dalam isolasi. Ketika kita khawatir yang berlebihan, sehingga kita hanya memfokuskan kepada diri kita dan apa yang kita rasa sangat kita perlukan, maka kita membatasi diri kita, menutup diri kita akan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Mungkin kita bisa memiliki banyak hal, tetapi kita kehilangan yang paling penting, yaitu relasi dengan Tuhan dan sesama. Tetapi jika kita berpaling kepada Allah, mencari kerajaan-Nya, dan membuka hidup kita kepada sesama, maka kita akan mengalami sukacita yang sejati, hidup dalam persekutuan yang kudus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, marilah kita menghidupi iman kita dalam persekutuan dengan Allah dan dengan sesama,
Sebab hanya di sanalah kita menemukan hidup yang sejati, hidup yang bukan untuk diri sendiri. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami kembali berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan untuk firman dan renungan yang telah kami dengar pada hari ini, yang kembali mengingatkan kami bahwa hidup kami bukanlah milik kami sendiri, melainkan hidup ini adalah milik Tuhan, dan sudah selayaknya kami menggunakan setiap kesempatan yang ada dalam hidup kami untuk memuliakan Tuhan melalui segala hal yang Tuhan sudah percayakan kepada setiap kami. Oleh karena itu kami mau untuk kami kembali memfokuskan visi hidup kami dan juga seluruh perjalanan hidup kami untuk kami dapat memuliakan Tuhan dan menikmati Tuhan selamanya. Kami mau fokus kepada Tuhan yang memiliki dan memegang hidup kami dan juga kepada sesama kami untuk kami bersama-sama memuliakan Tuhan. Berkat Tuhanlah yang mencukupkan kami dan memampukan kami. Terima kasih Bapa, kini kami kembali memohonkan kepada Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami dengan segala kebaikan dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang menyertai kami, sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali menjemput setiap kami yang percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan dan perenungan intim dengan Allah pada kesempatan ini. Sampai bertemu kembali dalam perenungan intim dengan Allah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.